Hai, saya Syabila Mardiani, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 111911432 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori keunggulan komparatif atau teori comparative advantage pada materi ekonomi internasional. Pernah dengar teori keunggulan komparatif? Teori ini membahas bagaimana negara yang tidak unggul tetapi bisa berdagang dengan negara yang unggul. Seperti apa? Mari kita bahas. Coba sekarang kita lihat pada gambar di samping. Banyak barang-barang di sini dari berbagai negara, yaitu ada MacBook atau laptop yang berasal dari Los Altos, California, Amerika Serikat, dan diproduksi di Cina. Lalu ada mobil Hyundai yang berasal dari Seoul, Korea Selatan, dan lalu ada makeup Maybelline yang berasal dari New York, Amerika Serikat, dan ada furniture IKEA yang berasal dari Älmhult, Swedia. Sebenarnya Indonesia juga bisa loh memproduksi barang-barang yang saya sebutkan tadi. Namun kenapa ya banyak barang-barang dari luar negeri yang diimpor dan berada di sekitar pasar kita? Ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja loh. Contohnya negara besar seperti Amerika Serikat pun juga mengimpor mobil dari Asia, terutama Jepang. Padahal mereka juga bisa memproduksi mobil sendiri. Untuk menjawab semua itu, kali ini aku akan membahas teori keunggulan komparatif seperti apa. Untuk profil di sini, teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh seorang ekonomi asal Inggris bernama David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823, yang sekarang kita kenal sebagai ahli ekonomi klasik seperti Thomas Malthus, Adam Smith, dan James Mill. Melalui bukunya yang berjudul On the Principles of Optical Economy and Taxation pada tahun 1817 dengan pembahasan mengenai apa itu keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori keunggulan komparatif ini diimplementasikan baik terhadap individu, perusahaan, maupun negara. Banyak dari kita sering mengaitkannya dengan perdagangan internasional antar negara. Pengertian dari teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah dalam teori keunggulan komparatif negara dapat tetap melakukan perdagangan walaupun salah satu negaranya tidak memiliki keunggulan absolut atau dengan kata lain memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi dua barang. Perdagangan internasional bisa terjadi di antara negara manapun, baik negara besar maupun kecil, baik negara maju dan berkembang, asal ada keuntungan yang bisa dilihat dari perbedaan biaya peluangnya. Peluang dengan arti biaya yang timbul atau harus dikorbankan akibat seseorang memiliki peluang atau kebutuhan yang dianggap paling terbaik daripada pilihan yang ada. Di sini ada contoh keunggulan komparatif. Suatu ketika ada seseorang pengacara terkenal, anggap saja namanya Bunga. Bunga ini memiliki keterampilan mengetik dan tanggap sangat cepat dan tepat. Tapi walau begitu, ia memutuskan untuk menyewa seorang asisten ketik di mana ia harus mengeluarkan uang sebesar 200.000 dalam sehari, padahal dalam kemampuannya jauh lebih bagus dimiliki oleh pengacara Bunga tersebut. Kenapa bisa begitu? Ternyata di balik semua itu, Bunga yang berprofesi sebagai pengacara memiliki gaji sebesar 4-5 juta per jamnya. Jadi daripada ia menghabiskan waktu untuk berjam-jam hanya untuk mengetik, lebih baik ia fokuskan untuk menemui klien dan menyelesaikan kasusnya. Nah, bisa kita lihat ya dari analogi di samping bahwa walau jasa mengetik tidak sejago dan sebagus pengacara Bunga tersebut, Bunga tetap menyewa asisten karena adanya peluang. Bayangkan kalau Bunga memilih untuk mengerjakan ketikan pekerjaannya tersebut sendiri selama berjam-jam, berapa peluang yang akan dikorbankan? Sekarang kita bayangkan kasus tersebut tapi dilihat dalam konten perdagangan internasional antar negara. Di sini ada contoh keunggulan komparatif yang berada dalam konteks perdagangan internasional antar negara. Itu ada negara Korea dan Indonesia yang memiliki produksi beras itu sebesar 400 kg per hari dan stroberi memiliki 800 kg per harinya. Lalu Indonesia 300 kg per hari dan 250 gram per harinya. Kalau dilihat dari sekilas, sebenarnya Korea memiliki kemampuan produksi beras dan stroberi yang lebih baik dibandingkan Indonesia.
Berarti Korea tidak perlu membeli beras maupun stroberi dari Indonesia. Yes, tapi berdasarkan teori keunggulan komparatif, perdagangan antara Korea dan Indonesia bisa saja terjadi loh. Di tabel tersebut, kita bisa lihat bahwa Korea bisa memproduksi 400 kg beras dalam sehari dan buah stroberi 600 kg dalam sehari. Melihat hal tersebut, Korea akan lebih untung bila fokus memproduksi stroberinya saja dan membeli beras di Indonesia saja. Dan di sisi lain, Indonesia lebih fokus untuk memproduksi beras saja karena Indonesia bisa menghasilkan lebih banyak beras dibandingkan buah stroberinya dalam sehari. Dengan begitu, kedua negara tersebut bisa saling berdagang dan menguntungkan satu sama lain. Itulah contoh sedikit dari teori keunggulan komparatif yang bisa aku sampaikan. Kalau dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau menambahkan, silakan untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.